Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman yang saya hormati dan berkahi, Masjid Jami'ul Hikmah Al-Makram Bapak Haji Seperti Budiman. Yang saya hormati para pembina daripada Masjid Jami'ul Hikmah, para tokoh masyarakat, para pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, para orang tua saya, ibu-ibu, bapak yang mudah-mudahan insyaallah kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalia kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat wa salam senantiasa Allah limpah curah dan kehadiran baginda Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai memulai ta'lim, dari sama-sama kita niat duduknya kita di masjid ini, kita sama-sama niat beriktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf selama berada di dalam masjid demi menjalankan sunnah karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على من استقى إلى الجنة سواء إلى الخير. عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أنه قال. Pada pagi hari ini kita membahas sebuah nasihat daripada sahabat baginda Nabi Muhammad SAW dan juga menantu daripada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Semoga Allah senantiasa meridhoinya wa karamallahu wajhah, dan mudah-mudahan Allah memuliakan daripada wajahnya. Apa kata Sayyidina Ali? Man istaqa ilal jannati sara'a ilal khairat. Man, siapa orang, istaqa, yang rindu orang tersebut, ilal jannati, kepada syurga, sara'a ila khairat. Sara'a, maka ia akan bersegera, ilal khairati, melakukan daripada kebaikan. Jadi siapa orang yang rindu kepada syurga, maka dia akan selalu mendahulukan, mengedepankan daripada perbuatan baik. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, yang dimana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur sama Allah karena doa kita sudah dikabul sama Allah dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan umur kita pada bulan suci Ramadan. Maka jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita, karena kemarin siang pun tadi Ketua DKM menyampaikan Allah memberikan pelajaran buat kita semua. Artinya apa? Orang yang berdoa di bulan Rajab Allah kabul sampai kepada bulan Sya'ban. Orang berdoa di bulan Sya'ban minta sampai umurnya pada bulan suci Ramadan, Allah sampaikan. Akan tetapi ada yang tidak sampai selesai. Salah satunya kita punya orang tua luar biasa. Beliau meninggal di hari Jumat. Itu pelajaran buat kita semua. Tidak sampai daripada akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita, umur kita sampai akhir Ramadan dan Ramadan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang rindu kepada surga? Rindu enggak sama surga, Pak? Pak, rindu enggak? Rindu. Bu, rindu? Emang udah pernah lihat? Nah itu Rindu, mati dulu. Bapak udah pernah lihat, Pak? Lah, Ibu rindu sama suami, kan udah kenal, udah pernah ketemu, bener gak? Ya, bapak rindu sama istri, udah pernah kenal, udah ketemu, dan bahkan bareng.
Lah ini rindu ke surga, ngelihat aja belum. Ya, bayangan emang bisa dibayangin. Katanya, ya, dasar kita rindu kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dasarnya adalah iman. Ya, dasar kita rindu kepada surga, dasarnya iman. Ya, karena salah satu rukun iman yang keenam adalah beriman kepada yang keenam kepada Allah. Yang gaib. Coba itu. Rukun iman yang keenam beriman kepada Allah. Yang satunya mana? Sama siapa? Ya. Rukun iman yang keenam beriman kepada yang gaib, surga gaib, neraka gaib, siksa kubur. Percaya sama siksa kubur? Udah pernah lihat? Percaya? Masa ditanya percaya? Pernah lihat? Belum. Ya, siksa kubur ada katanya Ustaz. Ya, siksa kubur ada. Kalau nggak percaya buktiin. Ada yang mau buktiin? Ya. Dasar kita rindu kepada surga adalah iman. Makanya kalau kita rindu kepada surga, bersegeralah melakukan daripada amal kebaikan, amal ibadah. Ya. Kalau orang yang rindu sama surga tapi nggak bisa istiqomah dalam menjalankan amal ibadah, dalam menjalankan kebaikan, maka rindunya itu dusta. Ya, ngaji, ngaji seminggu ngaji, gara-gara besoknya puring. Bukan orang sini, orang sono. Ya, bapak-bapak juga sama gitu ya. Rajin sholat, ada yang seminggu, 2 minggu, hilangnya 3 bulan. Bahkan ya 1 tahun. Ada yang ke masjid seminggu sekali kayak ke gereja. Ada yang ke masjid setahun sekali. Ya. Ada yang ke masjid digotong. Ya Bu ya. Ya Pak. Ada enggak? Makanya mumpung sehat, perbanyak amal ibadah. Kalau kita rindu sama surga, perbanyak amal ibadah. Bapak-bapak mendingan sholat di belakang imam apa di depan imam? Pak, mau di belakang imam apa di depan imam? Belakang. Bu, mau di belakang apa di depan? Mau ngaji apa di ngajiin? Mau ngaji apa di ngajiin? Di ngajiin. Ngaji empat. Ya, itu orang yang rindu sama surga, ada amal ibadah yang dia bisa istiqomahin. Makanya istiqomah itu susah. Ya, caranya apa? Selalu minta sama Allah, ya muqallibal qulub, ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati. Makanya sampai baginda Nabi aja pesan sama Abu Dzar Al-Ghifari, selalu perbaharui niat. Ya Bu, Pak, mulai rasa malas selalu perbaharui niat. Kita rindu kepada surga,
Tapi kalau rindu kita mau dibalas sama surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al jannatu mustaqatu ila arba'atin apa? Ya, surga itu juga rindu. Rindu kepada siapa? Kepada 4 golongan. Kita raba diri kita. Kita rindu, yang namanya orang rindu pasti pengen dibalas rindunya. Ya, kita raba diri kita. Apa rindu kita sama dengan surga rindu Allah kita? Golongan yang pertama yang surga rindukan adalah dalil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran itu surga rindu. Alhamdulillah, ya, di Masjid Al-Hikmah bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibunya juga rajin baca Quran. Alhamdulillah. Ya, ya Bu ya. Tapi di bulan Ramadan doang. Begitu habis Ramadan, tuh Quran nangis. Ya Allah, katanya. Masjid nangis, Quran nangis. Kenapa? Kemana yang suka baca saya? Kemana yang suka sholat di dalam? Ya, Isya penuh, subuh penuh, Ramadan kelar semua. Bukan jamaah sini, jamaah belah sono. Jamaah sini mah enggak, istiqomah insya Allah. Ya Bu ya, baca Qurannya juga istiqomah. Kenapa? Orang yang suka membaca Al-Quran itu nanti menjadi temannya ketika dia di alam kubur. Makanya kubur itu selalu manggil. Tiap hari kuburan itu manggilin kita 5 kali. Ya, cuman kita nggak dengar aja. Kalau dengar, apa kata kuburan? Anna baitul wahdah, aku adalah tempatnya sendiri, tempatnya kesunyian. Di kuburan kita bareng-bareng apa sendiri? Dewekan kita bahagia. Ya, faja'alnaka munisan, maka bawa teman dari dunia. Kita suruh bawa teman dari dunia. Kalau di kuburan gak mau sendirian, bawa teman dari dunia. Ya Bu, ibu bawa laki. Ya, teman yang CS aja. Mau nggak? Kali Bu di dunia CS, begitu kita mati malah berikan gue temenin. Ya, secinta-cintanya suami sama istri, ya kalau udah meninggal embung Bu nemenin di dalam kuburan. Mau nggak? Pak, mau nggak Pak? Cinta banget sama bini Pak. Begitu bini mati kita jadi temennya di dalam kuburan, mau nggak Pak? Ya, jangankan masuk ke dalam kuburan, roh sama jasad kita keluar aja, ya di kamar nemenin takut saya rasa. Benar gak? Ya, katanya cinta. Ya, nyambat. Ya, Pak, suami saya meninggal gitu ya. Ya, bapak-bapak nyambat istri saya meninggal, nemenin kan. Sendirian mah biar kata bini banget tidur bareng, roh sama jasadnya udah keluar, agak mau. Benar gak? Ibu-ibu juga sama, ya Bu. Benar gak Bu? Bapak-bapak nggak mau. Ya. Terus apa kata kubur? Biqiraatil Quran, bawa teman dari dunia dengan sering membaca Al-Quran. Makanya bulan Ramadan bulan pelatihan kita sering baca Quran. Mudah-mudahan istiqomah. Ya, Al-Qurannya itu bukannya ini. Ya, banyak enggak? Al-Qurannya bukan
bukan ini. Makanya guru tuh kalau ngajarin baca Quran aja ada adabnya. Kalau Quran mau jadi teman, muliakan Al-Quran, megangnya jangan tangan sebelah ditenteng. Sebelum baca, guru itu kalau ngajarin, guru saya kalau ngajarin baca Quran sebelum baca itu taruh di dada. Ya, berdoa sebelum dibaca. Ya Allah, jadikan Quran ini sebagai teman. Cium baru baca, selesai baca pun sama. Ya, maka Al-Quran itu nanti menjadi teman kita. Makanya kan suka lihat tuh di mana ya? Di YouTube tuh ada seseorang yang nggak bisa baca Quran tapi kuburannya mengeluarkan cahaya. Apa amalannya? Cuman memuliakan Al-Quran. Ini Al-Quran disawangin. Ya, yang lebih parah ketika nikah, mas kawinnya seperangkat alat sholat sama Al-Quran. Masih ada begini? Masih ada enggak? Bu, Pak, besok kalau ada mantu mas kawinnya seperangkat alat sholat, omelin. Al-Quran seperangkat alat sholat itu kewajiban suami beliin, apalagi dijadiin mas kawin. Jadi dah dituntut sama Al-Quran. Buat mas kawin dibaca kagak. Ya, udah gitu ya. Kalau orang belah sono, kampung sono bukan kampung sini, begitu nikah pengen jadi keluarganya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Begitu pesta sholat juga belah sono, kampung sono. Ada nggak begitu? Hah? Minta doa anaknya biar jadi ya rumah tangganya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Di pesta pernikahan bapak emaknya kagak sholat, apalagi pengantin. Masih ada nggak yang begitu? Coba di awalnya begitu. Ya, itu yang pertama. Surga rindu kepada orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, surga itu rindu kepada wahafidil lisan, orang yang suka menjaga lisan. Ini hati-hati. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Guru kita Ustaz Mufahir sering nyampein, ada amal ibadah ya, berpuasa ini ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Sebabnya semua yang membatalkan pahala puasa adalah lisan. Ya, salah satunya ngegibah. Tahu gibah? Gibah dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Kadang-kadang ngegibah nggak tahu tempat di dalam masjid. Jadi habis sholat, kelar sholat, lu tahu nggak tadi nih? Masih begitu nggak? Yang suka begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak. Ya, kata Pak Haji mama, tapi sekarang mah yang begitu bukan hanya emak, bapak-bapak sama. Ya, demen banget. Gibah itu yang kita omongin bener, yang kita ceritain bener, bukan bohong. Makanya ada pelajaran ketika kita ngomongin orang, kita mau ngambil hikmah atau mau ngejelekin dia. Kalau mau ngambil hikmah, mau ngambil pelajaran, boleh untuk menasehati. Tapi kalau tujuannya untuk menjelekkan orang tersebut, maka hati-hati, bisa jadi dosa jariah. Gibah taubatnya itu agak sulit.
Ya, sulit. Kenapa sulit? Contoh, kayaknya saya pernah sampaikan, tapi untuk mengulang. Ya, saya ngomongin Haji Supandi. Saya ngomongin Haji Supandi. Ya, yang Pak Haji lakuin ini benar. Saya cerita ke Pak RT, saya cerita ke Pak RW, nyampe tuh. RT nyampe ke RT 2, ke RT 3. Ya, RW nyampe sampai RW Plasono tuh DKM Masjid Al-Hikmah begini. Ya, rame, kedengeran Pak Haji. Ya Allah, ini yang tahu begini cuma Ustaz Ahmad doang ini. Ya, begitu udah rame, saya nyampe minta maaf sama Pak Haji. Pak Haji maafin saya Pak Haji. Ya, saya nggak lagi-lagi. Pak Haji maafin, ikhlas lillahi ta'ala. Apa selesai dosanya? Selesai nggak? Sama Pak Haji selesai. Tapi setiap orang yang ngomongin Pak Haji lantaran informasi itu dari saya nyampe ke kita. Ya, kalau masih hidup kita bisa tutup dengan ya sedekah jariyah, amal ibadah yang terus ngalir. Kalau kita udah mati lagi digebukin, tahu-tahu dapat siksa lagi, ini apa lagi? Ya, makanya hati kan demen banget, kadang-kadang kita kepo banget, nggak tahu pengen, bener nggak? Dengar cerita nggak ini, nanya sama syukuran itu benar. Ya, bener nggak? Ya, bukan orang sini mah nggak begitu. Insya Allah bisa jaga lisan semua. Ya, orang belah sorong. Ya, kenapa? Hati. Lisan ini dapat menghapus amal ibadah kita. Ya, lisan juga dapat menghapus amal ibadah. Makanya kata baginda Nabi, celaka. Siapa orang yang celaka? Ya, yang pertama orang yang melupakan daripada dosa yang pernah dia lakukan, sementara dosa tersimpan di sisi Allah. Yang kedua, ya, celaka orang yang suka membangga-banggakan amal kebaikan, membangga-banggakan amal ibadah, asbab lisan, yang pada akhirnya amal ibadah kita yang udah kita lakukan capek-capek hilang. Makanya hati. Kadang-kadang kita suka bangga banget sama amal ibadah, padahal amal ibadah itu kata Nabi belum tentu diterima. Ya, ada nggak yang suka begitu? Ada nggak yang suka memamerkan amal ibadah? Ada nggak? Enggak ada ibu-ibu sini mah insya Allah, bapak-bapak sini juga insya Allah enggak. Ya, makanya kata Nabi, terkadang kita lagi ngobrol, omongan kita ini nggak sadar kita ngucap. Kita nggak sadar kita ngucap, kita nggak sadar kita ngomong, kata Nabi. Ya, tapi Allah ridho, Allah angkat daripada derajat orang tersebut. Tapi terkadang kita lagi ngobrol, kita nggak sadar dengan omongan kita, Allah murka. Na'udzubillah. Yang kedua, kalau surga mau ridho sama kita, ya jaga lisan. Apalagi ini bulan suci Ramadan, jaga. Jangan sampai kita puasa cuma dapat lapar dan dahaga. Ya. Lalu yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Ya. Orang yang suka memberi makan orang yang lapar itu surga rindu. Ya Bu. Memberi makan orang yang lapar, membantu orang, berbagi dengan orang, enggak mesti nunggu kita ada, kita kaya.
Kadang-kadang lihat orang yang ini dia enak banget banyak, gua gitu kalau punya duit banyak kayak dia. Begitu duit banyak lupa. Makanya Pak, dari nggak ada, ketika nggak ada kita berbagi itu luar biasa. Ya, guru kita pernah nyampein, ya, satu butir kurma aja bisa menyelamatkan daripada kita. Jadi apa? Ketika kita sulit berbagi, perkara yang paling Allah cintai ketika kita lagi susah kita bisa berbagi. Ya, ketika lagi susah kita bisa berbagi. Ya, yang terakhir yang dirindukan surga adalah wasaimi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Ya, surga rindu, tapi puasanya yang bagaimana? Ya, puasanya yang betul. Makanya semua amal ibadah harus paham ilmu. Ya, guru kita Ustaz Fahir nyampein begitu detil, beliau nyampein perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang membatalkan amal ibadah puasa. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata saya